Kalian tahu apa yang paling mengerikan dari sebuah malam? Bukan kegelapannya, tapi kesunyian yang mencekik sebelum badai datang. Nama gua Elias, dan gua udah lihat banyak hal di dunia ini. Tapi malam itu di Tel Aviv, itu bukan sekadar perang. Itu murni sebuah teror. Udara malam yang biasanya dingin, tiba-tiba kerasa berat. Terus, suara itu datang. Bukan sekadar sirine biasa, tapi lolongan panjang yang seakan ngasih tahu kalau kematian udah di depan pintu. Gua berdiri di balkon tua gua, mandangin langit kota yang biasanya penuh lampu. Tiba-tiba, semuanya berubah jadi warna merah darah. Orang-orang berlarian, panik, kayak semut yang sarangnya diinjak. Lo bisa rasain ketakutan murni nyebar di udara, nembus sampai ke tulang. Ini bukan lagi soal politik atau kekuasaan. Ini soal gimana rasanya nunggu maut jatuh dari atas kepala lo. Dan detik itu, gua tahu sejarah bakal berubah lewat jalan yang paling horor. Di saat sirin makin kencang, langit Tel Aviv robek. Literally robek. Iron Dome yang selama ini dibanggain, malam itu kelihatan kayak kembang api murahan yang kewalahan nahan hujan meteor. Rudal-rudal Iran turun kayak hujan api dari neraka. Gua ngeliat sendiri garis-garis cahaya terang nyakar langit gelap. Suaranya, desingan yang bikin telinga lu berdenging dan perut lu mual. Setiap kali ada ledakan di udara, kilatannya nerangin wajah orang-orang di sekitar gua. Wajah-wajah pucat pasi, mata terbelalak, persis kayak ngelihat hantu. Ketakutan paling nyata adalah saat lu sadar lu nggak punya tempat sembunyi. Nggak peduli seberapa tebal beton bunker lu, kalau takdir udah manggil, lu cuma bisa pasrah. Suasana berubah jadi mencekam banget. Bau mesiu mulai kecium, nyampur sama bau debu dan rasa panik keringat manusia. Gue cuma bisa diam, megang tongkat ini erat-erat, nunggu di mana rudal pertama bakal bener-bener cium bumi. Dan tebakan gue benar, target mereka bukan tempat sembarangan. Bumi bergetar hebat. Kayak ada raksasa yang ngamuk di bawah tanah. Ledakan pertama menghantam markas besar IDF. Bukannya suara ledakan yang bikin gua merinding, tapi gelombang kejutnya. Kaca-kaca di radius berkilo-kilometer pecah berantakan dalam hitungan detik. Pecahannya berhamburan kayak hujan pisau. Markas yang tadinya jadi simbol kekuatan militer tak tertembus, sekarang cuma jadi siluet hitam yang diselimuti api dan asap tebal. Horornya ada di situ, bro. Tempat yang paling dijaga ketat aja bisa hancur lebur kayak mainan Lego yang diinjak. Jeritan orang-orang mulai kedengaran bersahutan dari kejauhan. Bukan jeritan minta tolong biasa, tapi jeritan keputusasaan. Udara makin susah dihirup. Puing-puing berterbangan, nutupin pandangan. Malam itu, Tel Aviv bener-bener berubah jadi kuburan raksasa yang masih hidup. Gua ngerasa kayak lagi nonton kiamat secara live dari barisan paling depan. Tapi horor malam itu belum selesai. Belum sempat orang-orang napas, ledakan kedua datang, jauh lebih presisi, jauh lebih mematikan. Titiknya, kantor Perdana Menteri, Netanyahu. Kabar mulai nyebar kayak wabah penyakit di antara orang-orang yang panik. Kantornya hancur, rata sama tanah, kata mereka. Di momen itu, ketakutan berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Bayangin, pusat komando tertinggi hancur di depan mata. Rumor langsung meledak liar. Apa Netanyahu ada di dalam? Apa dia selamat? Atau dia tewas? Ketiadaan jawaban bikin suasana makin gila. Manusia itu paling takut sama apa yang mereka nggak tahu. Dan malam itu, nggak ada yang tahu siapa yang masih pegang kendali. Gedung yang harusnya jadi benteng keamanan, sekarang cuma sisa puing berasap yang nyala merah, kayak arang neraka. Kematian nggak pilih-pilih status atau jabatan. Kalau rudalnya udah ngunci target, semuanya sama aja. Daging dan tulang, gua maksain diri turun ke jalan. Pengen lihat langsung, meski lutut gua gemetar. Apa yang gua lihat di jalanan Tel Aviv malam itu bakal terus ngehantuin gua sampai mati. Orang-orang jalan linglung, berlumuran debu putih kayak mayat hidup atau zombie dari film horor. Nggak ada yang nangis keras, cuma tatapan kosong. Syok berat. Jalan aspal terbelah, mobil-mobil terbalik dan terbakar. Apinya ngasih penerangan remang yang bikin bayangan orang-orang kelihatan panjang dan menakutkan. Di satu sudut, gua lihat seorang ibu meluk anaknya erat-erat. Dia mematung di bawah sisa reruntuhan. Suasana sepi yang aneh tiba-tiba nyergap, kontras banget sama latar belakang suara sirine yang makin serak. Ini horor psikologis di level maksimal. Lo hidup, tapi lo nggak tahu buat apa, dan lo nggak tahu kapan serangan berikutnya datang. Malam itu, nyawa rasanya murah banget, nggak ada harganya sama sekali. Terus mimpi buruk ini naik level. Tiba-tiba, mati lampu total. Gardu listrik utama kena hantam atau sengaja dimatiin. Entahlah. Seluruh Tel Aviv gelap gulita. Kegelapan ini bukan gelap biasa tapi pekat, seolah nyedot semua harapan. Satu-satunya cahaya cuma dari sisa-sisa api yang bakar puing-puing gedung. Di kegelapan total itu,
insting purba manusia keluar. Suara langkah kaki yang buru-buru, pecahan kaca yang keinjak, dan bisikan-bisikan panik kerasa dekat banget di telinga. Lo nggak bisa lihat siapa yang ada di sebelah lo. Bisa jadi teman, bisa jadi musuh, atau mungkin maut itu sendiri. Suhu udara tiba-tiba kerasa anjlok. Gue berdiri di tengah jalan raya yang mati, ngerasain gimana rapuhnya peradaban modern. Cuma butuh satu malam, beberapa rudal, dan mati lampu, buat ngembaliin manusia ke zaman batu yang penuh ketakutan. Kegelapan ini seakan punya mata, ngawasin kita semua meronta. Di tengah kegelapan pekat itu, spekulasi soal nasib Netanyahu makin liar. Ini yang bikin bulu kuduk berdiri. Ketidakpastian. Ada yang bilang dia udah dievakuasi ke bunker bawah tanah beberapa menit sebelum rudal jatuh. Tapi ada juga bisikan ngeri yang bilang, dia ikut terkubur di bawah reruntuhan kantornya. Netanyahu tewas. Kalimat itu berbisik dari mulut ke mulut, lewat frekuensi radio darurat yang putus nyambung. Kematian seorang pemimpin di tengah kekacauan perang itu ibarat motong kepala ular. Badannya bakal meronta nggak karuan. Kalau dia beneran tewas, apa yang bakal terjadi besok? Perang Dunia Ketiga. Kehancuran total. Bayangan-bayangan mengerikan mulai merasuk ke otak orang-orang. Horor sesungguhnya bukan dari rudal Iran, tapi dari skenario apa yang bakal terjadi setelah malam ini berlalu. Kita semua seakan lagi disandra oleh nasib yang nggak pasti, nunggu palu godam berikutnya jatuh dari langit. Tim penyelamat mulai gerak, nembus kegelapan pakai senter seadanya. Gua ngikutin cahaya senter mereka yang nyapu reruntuhan gedung-gedung pemerintah. Pemandangannya brutal, beton setebal meteran hancur kayak kerupuk, baja-baja bengkok seakan meleleh kepanasan. Mereka gali pakai tangan kosong, pakai alat berat yang seadanya, nyari tanda-tanda kehidupan. Tapi seringnya, yang mereka temuin cuma kesunyian yang mematikan. Gua ngelihat wajah para petugas penyelamat itu. Wajah mereka tegang, keringat nyampur sama debu dan darah. Kadang mereka berhenti sejenak pas ngedengar suara dari balik puing, yang ternyata cuma pergeseran batu yang mau runtuh. Menggali sisa-sisa kehancuran ini rasanya kayak ngebuka kuburan yang baru ditimbun. Bau gosong material nyengat hidung, bikin mual. Di setiap tumpukan reruntuhan itu, ada rahasia, ada nyawa, ada sejarah yang terhapus paksa. Dan jujur aja, ngelihat orang-orang mati-matian nyari sisa kehidupan di tengah kehancuran ini, itu menyayat hati sekaligus mengerikan. Waktu berasa jalan lambat banget, sampai akhirnya pagi datang. Tapi ini bukan pagi yang lo harapin. Matahari nggak kelihatan, langit Tel Aviv ketutup abu, dan asap tebal warna abu-abu kemerahan. Suasananya kayak abis kiamat. Debu turun pelan-pelan kayak salju hitam, nempel di baju, di wajah, masuk ke paru-paru. Kota yang kemarin masih sombong dengan gedung-gedung kacanya, sekarang kelihatan kayak kerangka tulang raksasa yang hangus terbakar. Gua duduk di atas sisa beton, mandangin kehancuran di depan mata. Nggak ada burung yang berkicau, cuma ada dengungan mesin alat berat dan sesekali suara tangis dari kejauhan. Keheningan pagi ini jauh lebih menakutkan dari ledakan semalam. Karena di pagi ini, realitas benar-benar nampar muka kita. Kehancuran ini nyata. Kematian itu nyata. Dan kita, yang masih hidup, harus nanggung beban mental dari sisa-sisa reruntuhan ini. Sebuah pagi yang lahir dari rahim neraka. Pada akhirnya, siapa yang benar dan siapa yang salah nggak ada, artinya lagi, kalau dunia udah jadi abu, apakah Netanyahu beneran tewas? Atau dia selamat dan siap bales dendam yang lebih gila? Waktu yang bakal jawab. Tapi satu hal yang gue pelajari dari malam horor ini, manusia punya kapasitas luar biasa buat nyiptain neraka buat sesamanya. Teknologi, kekuasaan, politik, ujung-ujungnya cuma bawa kita balik ke ketakutan purba. Malam di Tel Aviv ini cuma satu halaman dari buku sejarah yang ditulis pakai darah dan rasa takut. Gua Elias, dan gua harap lu semua yang dengerin cerita ini nggak perlu ngalamin malam kayak gini seumur hidup lu. Berdoalah buat kedamaian sebelum langit di atas lu juga berubah merah. Kalau cerita ini bikin lu sadar betapa mahalnya kedamaian, subscribe channel Pemuda Pos ini, like, share, dan tulis di komen apa pendapat lu soal kegilaan ini. Stay safe dan jangan pernah berhenti waspada.